Jadi gini, ada sebuah sekolah di Pontianak yang dibobol maling. Yang dicuri, cuma barang-barang yang kalau dijual jadi uang receh. Tapi hukumannya, wah, ini yang bikin kaget. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sebuah kejahatan kecil bisa mengungkap masalah yang ternyata jauh lebih besar. Coba deh bayangin, nekat ngerusak sekolah tempat anak-anak belajar cuma buat dapat uang segini, Rp250.000. Angka ini nih yang jadi pusat dari semua keanehan di kasus ini. Kok bisa ya? Aksi segini nekat kok imbalannya cuma segitu? Oke, kita mulai dulu dari kejahatannya ya. Kita akan lihat apa yang terjadi di lokasi, yaitu di SD Negeri 06 Pontianak Kota. Peristiwanya sendiri terjadi di hari Minggu. Nah, yang aneh, pihak sekolah itu baru lapor 3 hari kemudian, di hari Rabu. Tapi begitu laporan masuk, polisi langsung gercep. Cuma butuh sehari buat nangkap pelakunya. Keterlambatan laporan ini sempat jadi pertanyaan besar di awal kasus. Kenapa ya? Terus apa sih yang mereka incar? Ternyata bukan berangkas sisi uang atau ruang guru yang penting. Mereka malah ngebobol ruang UKS dan ngambil 2 laptop sama 1 tabung gas. Ya, barang-barang yang sebenarnya penting banget buat kegiatan sekolah sehari-hari. Nah, kita masuk ke bagian penyelidikan. Begitu laporan diterima, polisi tidak pakai lama, langsung mulai perburuan. Kerja polisi di sini cepat dan terstruktur banget. Mulai dari terima laporan, mereka langsung ke lokasi buat olah TKP dan periksa saksi-saksi. Gak lama, dari situlah muncul 2 nama terduga, RP dan FI. Target pun dikunci dan langkah selanjutnya, ya penangkapan. Dan akhirnya ada titik terang. Penangkapan ini ngebuka fakta yang cukup mengejutkan tentang siapa sebenarnya para pelaku ini. Jadi, penangkapan pertama itu terjadi di Jalan Rais Abdurrahman. Tersangka pertama, si RP, ditangkap tanpa perlawanan sama sekali. Nah, dari pengakuan dia, polisi langsung ngegas ke lokasi kedua dan berhasil nangkap FI. Dalam waktu singkat, kedua pelaku berhasil diamankan. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting, motifnya. Buat apa sih mereka nekat melakukan ini? Ternyata, alasannya jauh lebih gelap dari sekedar mencuri laptop mau dijual. Ini dia, Rp250.000. Cuma segitu harga dari 2 laptop dan 1 tabung gas curian. Sebuah angka yang benar-benar gak masuk akal kalau kita bandingkan sama resiko dan ancaman hukuman penjara yang sekarang nunggu mereka. Terus uang Rp250.000 itu dipakai buat apa? Pengakuan mereka mengungkap pola yang tragis banget. Uangnya itu langsung ludes buat beli sabu-sabu, main judi online, dan sisanya ya buat makan. Ini adalah lingkaran setan adiksi dan kejahatan yang susah banget buat diputus. Dan ini bukan cuma omongan mereka doang loh, ini udah dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Pontianak Kota, AKP Denny Gumilar. Jadi motifnya udah jelas banget, kejahatan ini dilakukan cuma untuk membiayai gaya hidup yang merusak diri mereka sendiri. Nah, ini bagian terakhirnya, pertanggungjawaban. Setelah semua motif terungkap, sekarang kita lihat harga yang harus mereka bayar. Dan harganya mahal banget. Fakta kuncinya ada di sini. Mereka berdua itu ternyata residivis. Atau gampangnya, ya penjahat kambuhan. Mereka ini udah sering keluar masuk penjara. Status inilah yang kemungkinan besar akan membuat hukuman mereka jadi jauh lebih berat. Dan untuk kejahatan kali ini, ancaman hukumannya bener-bener nggak main-main. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Bayangin, 7 tahun. Sebuah harga yang sangat-sangat mahal untuk uang Rp250.000. Secara hukum, mereka dijerat pakai pasal 477 KUHP. Nah, pasal ini tuh bukan buat pencurian biasa, tapi spesifik untuk pencurian dengan pemberatan, misalnya karena dilakukan di malam hari atau dengan cara merusak. Jadi, penggunaan pasal ini nunjukin kalau hukum melihat aksi mereka bukan sebagai kejahatan ringan. Jadi pada akhirnya, kasus receh di sebuah SD ini bukanlah sekedar cerita kriminal biasa kan? Ini seperti cerminan kecil dari lingkaran setan, kejahatan, dan narkoba yang terus berputar di masyarakat kita. Pertanyaannya jadi bukan cuma buat pihak berwenang, tapi juga buat kita semua. Gimana sih cara kita memutus rantai ini? Sebuah renungan pahit yang datang dari kejahatan senilai Rp250.000.